Iya, recorded Romo. Oke, sudah mute semua partisipan ya? Sudah. Alright. Selamat pagi semuanya, selamat Hari Paskah, dan selamat datang kembali ini di sesi terakhir kita untuk retreat online pada Pekan Suci ini. Ya, jadi kita merayakan kebangkitan Yesus pada hari ini, dan kita juga akan melakukan meditasi tentang kebangkitan Yesus. Akan tetapi mungkin sedikit berbeda hari ini meditasi yang saya pimpin, dalam artian sama dengan yang hari kemarin, tapi agak beda dengan pengertian kita mungkin tidak banyak menggunakan Bible, tapi menggunakan imajinasi kita seperti yang kita lakukan kemarin pagi, yaitu kemarin pagi kita menghabiskan waktu bersama Bunda Maria, dan hari ini kita juga akan menyaksikan kebangkitan Yesus bersama Bunda Maria. Jadi ini suatu metode meditasi yang berbeda. Ini sangat khas di Ignatian Spirituality, karena hanya Jesuit yang melakukan ini. Jadi mungkin kalian akan merasakan sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan kita buka dulu dengan doa. Kita buka dengan doa Maria. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena arah penyelamatku, sebab Dia perhatikan daku. Hambanya yang hina ini mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Berkaslah perbuatan tangannya, dicerai beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Janjinya dan kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti peroleh sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Baik, sesi ke-8, sesi terakhir kewajiban. Untuk doa-doa pribadi pada hari ini atau hari-hari ke depan, saya telah tampilkan teks di depan. Itu bisa di capture atau ditulis untuk jadi bahan doa pribadi masing-masing di rumah. Sekali lagi seperti saya katakan, hari ini kita akan merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus bersama Bunda Maria. Itu hanya ada image yang menunjukkan bagaimana Yesus menunjukkan diri kepada Bunda Maria di hari kebangkitannya pada hari ini. Baiklah, kita akan mulai masuk ke suasana doa. Jadi saya meminta kalian untuk mulai ambil posisi doa, posisi duduk yang nyaman, dan mulai untuk masuk dalam suasana doa pada pagi hari ini. Kita mulai menutup mata. Dan saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa dalam hati masing-masing, mohon rahmat untuk bisa merasakan kebangkitan Yesus
kebangkitan Yesus, yang mana Dia hadir bersama kita. Kita mohon pada Tuhan agar Tuhan membuka hati kita dan hati kita bisa meresapi rasa kegembiraan dan rasa kegirangan dan rasa kemeriahan dari kabar kebangkitan Yesus yang akan kita dengar. Kabar yang bisa mengobati luka kita yang telah kita rasakan pada hari Jumat Agung. Sekarang perlahan-lahan saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk kembali ke lokasi kemarin pagi. Lokasi di rumah Ibu Yohanes dan Yakobus, di mana Bunda Maria menghabiskan malam dan harinya setelah kematian Yesus. Bayangkan kembali rumah tersebut, rumah Ibu Yakobus dan Yohanes. Bagi yang baru ikut pada hari ini, bisa membayangkan sendiri bagaimana rumah tersebut. Dan bayangkan suasana Minggu pagi, 2 hari setelah Yesus mati disalibkan. Rasakan suasana pagi tersebut, entah itu mendung ataupun cahaya matahari yang bersinar. Suasana rumah Ibu Yohanes dan Yakobus pagi itu cukup sepi, karena Maria Magdalena dan Ibu Yakobus telah pergi pagi-pagi sekali ke kuburan. Mereka ingin mengurapi Yesus. Sekarang yang tinggal di rumah hanyalah Bunda Maria, Yohanes, dan Anda sendiri di situ.
Bayangkan situasi pagi tersebut, situasi di rumah, Anda bersama Yohanes dan Bunda Maria yang mungkin baru terbangun. Bayangkanlah situasi pagi tersebut bersama kedua orang tersebut. Sekarang dengarkanlah kata-kata dari Bunda Maria pagi tersebut pada Minggu pagi, ketika dia hanya sendirian di rumah bersama Yohanes dan Anda yang pagi itu bersamanya. Mungkin dia berkata sesuatu tentang Ibu Yakobus dan Maria Magdalena yang pergi pagi-pagi sekali. Ataupun ada hal lain yang dia ingin sampaikan. Dengarkanlah itu. Bayangkan sekarang Bunda Maria yang mengajak kalian untuk pergi keluar dan berjalan. Dia mengundang kamu dan Yohanes untuk menemani dia pergi keluar berjalan karena dia ingin menghirup udara pagi bersama kalian. Bayangkan kalian keluar dari rumah dan mulai berjalan dengan Bunda Maria. Mungkin Bunda Maria menggandeng Anda, memegang bahumu, atau mungkin juga dia berjalan bersama Yohanes. Bayangkanlah itu.
Bayangkan suasana pagi tersebut dan jalanan yang kalian lalui bersama dengan Bunda Maria dan Yohanes. Bunda Maria berkata kepadamu sekarang, dia ingin kamu membantu dia memungut sebuah batu di jalanan tersebut. Pungutlah batu tersebut dan berikanlah kepada Bunda. Berikanlah batu tersebut ke tangannya sesuai permintaannya. Dan kalian melanjutkan perjalanan. Dan Bunda terus memegang pundakmu ketika dia berjalan. Sekarang kalian telah tiba di sebuah tempat, entah itu perbukitan ataupun lembah, apapun suasana di situ, bayangkanlah tempat tersebut. Mungkin dengan pepohonan atau berbatu-batu, bayangkanlah tempat tersebut. Bunda Maria meletakkan batu yang tadi engkau berikan kepadanya. Batu kecil tersebut dia taruh di tanah ataupun di atas batu yang lain. Dia mengatakan, aku akan meletakkan batu satu persatu setiap hari untuk mengenangkan putraku. Dan Bunda Maria pun memutuskan untuk duduk beristirahat. Bayangkanlah Bunda yang duduk beristirahat, mungkin di atas batu atau tempat lainnya. Bayangkanlah peristiwa itu. Sekarang Bunda Maria berkata kepada kalian,
Apakah kamu ingin mendengar cerita ketika pertama kali semua ini terjadi? Ketika malaikat Gabriel datang kepadaku. Dengarkanlah sekarang cerita dari Bunda Maria tentang apa yang terjadi pertama kali ketika semuanya ini mulai. Dan sekarang Bunda melanjutkan ceritanya kepadamu tentang apa yang terjadi di malam kelahiran Yesus. Dengarkanlah cerita dari Bunda tentang malam kelahiran Yesus. Bunda Maria pun melanjutkan ceritanya tentang apa yang terjadi ketika dia pergi ke tanah Mesir bersama suaminya Yosef. Bagaimana mereka harus lari dan bagaimana dia mendekap bayi Yesus dalam pelukannya ketika mereka lari ke tanah Mesir. Sekarang dengarkanlah Bunda Maria ingin bercerita tentang apa yang terjadi pada hari Jumat kemarin dalam hubungannya dengan semua peristiwa-peristiwa ini. Apa makna kematian Yesus bagi dia setelah apa yang dialami sejak kelahiran Yesus
kabar gembira, dan mereka lari ke tanah Mesir sampai kepada kematian Yesus hari kemarin. Dengarkanlah suara dari Bunda, apakah semua itu punya makna dan arti? Sekarang bayangkan sesuatu yang dahsyat terjadi, mungkin ada terang, atau kan mungkin tiba-tiba angin bertiup, atau cahaya besar, dan Yesus hadir di depan Bunda Maria. Yesus menampakkan diri dalam kebangkitan dan kemuliaannya ke Bunda Maria dan menyapa ibunya. Aku di sini, Ibu. Aku di sini, Bunda. Janganlah engkau bersedih. Bayangkanlah Yesusnya sekarang hadir di depan Bunda Maria dan mulai menyapa ibunya. Lihatlah momen tersebut. Dengarkanlah pembicaraan Yesus dengan Bunda Maria pada saat itu dan detik itu, ketika putranya kembali dan menunjukkan diri. Reaksi Bunda Maria dan dialog antara anak dan ibunya pada saat itu. Sekarang Yesus setelah selesai berbicara dan melepas rindu dengan ibunya,
Bayangkan Yesus berpaling kepadamu sekarang. Mungkin dia ada pesan ataupun Anda ingin mengungkapkan sesuatu kepada Yesus saat ini. Ungkapkanlah itu kepada Yesus yang saat ini telah bangkit dari mati dan hadir di tengah-tengah kalian. Sekarang Yesus berpaling kembali kepada ibunya dan dia kembali berdialog dan ingin mungkin memberikan pesan kepada ibunya. Dengarkanlah dan bayangkanlah Yesus yang kembali kepada Bunda Maria. Sekarang Yesus memutuskan untuk pergi setelah dia menyampaikan pesan kepada ibunya dan kepada kamu. Bayangkanlah Yesus yang sekarang pergi dengan kemuliaan dan kebangkitannya. Bunda Maria pun mengajak kamu untuk kembali ke rumah. Bayangkanlah kalian dalam perjalanan pulang sekarang dan gunakan saat ini untuk berbicara kepada Bunda Maria tentang perasaanmu yang menyaksikan kebangkitan Yesus, Yesus yang hadir menampakkan diri kepada Bunda Maria dan kamu saksikan. Ungkapkanlah perasaanmu apapun itu kepada Bunda dan dengarkanlah juga
ungkapan perasaan Bunda Maria kepadamu dalam perjalanan pulang ke rumah. Remember when we took our walks in the hills, the early light of dawn. We spoke of such wonderful things. Oh, how I long to take those walks with you once more. Sekarang bayangkan kalian telah sampai di rumah dan mendapati Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus yang telah kembali dari kuburan, dan mereka menceritakan kabar gembira mereka bertemu Yesus. Bayangkan suasana saat itu dan juga bagaimana kabar yang kalian bisa bagikan kepada mereka di suasana pagi tersebut. Rasakanlah kegembiraan akan kebangkitan Yesus yang kalian rasakan. Marilah sekarang kita tutup doa ini dan meditasi ini dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kepada Putra Roh Kudus. Ya, perlahan-lahan kita bisa kembali ke posisi normal, membuka mata, dan kembali ke situasi yang biasa, dan perlahan-lahan kita bisa kembali ke posisi duduk kita. Dan seperti biasa, saya mengundang teman-teman untuk bisa membagikan pengalaman meditasi pada pagi hari ini. Untuk yang mau sharing atau bertanya, bisa langsung unmute atau klik Ctrl D, atau bisa juga lewat chat
akan saya bacakan. Terima kasih. Romo, Ya, Ratna. ya silakan Ratna. Saya mau share in general. Terima kasih untuk retret yang sangat berarti ini selama Ya, berapa hari ini. Very good technique dari Ignition Spirituality yang saya tidak pernah lakukan sebelumnya. Biasanya kalau dulu meditasi itu yang saya pernah belajar, you focus on either a word seperti Jesus Prayer atau itu semua bagus juga. Tapi saya tidak pernah melakukan yang meditasi dengan imajinasi. Nah, dari beberapa hari ini saya bisa berasa bahwa dari pertama sampai meditasi terakhir ini visual imagination saya tuh berkembang. Dulunya ya cuma ada sedikit gambaran gitu di my imagination, tapi tambah lama bisa lebih detail and bisa richer. And I feel that seperti apapun juga dalam tubuh kita, kalau tidak dilatih, nggak berkembang. Jadi seperti orang yang lift weights, the muscles become developed. Ini part of our brain yang itu kalau nggak dipakai ya nggak bisa berkembang. That's how I feel. Dengan latihan, I feel that I can imagine my being with Jesus better gitu. Dulunya cuman, oh ya taunya Yesus seperti ini, tapi kurang bisa relate in details and in real gitu, nggak sungguh-sungguh. Jadi kalau dengan ini semoga saya bisa memakainya ke depan untuk latihan lebih banyak supaya bisa sungguh-sungguh mengenal Yesus. Seperti yang Romo bilang pada pertama, tujuannya adalah supaya kita bisa lebih sungguh mengenal Yesus. So saya mau terima kasih kepada Romo sudah menyiapkan banyak sekali bahan-bahan dan kelihatan bahwa it's very well prepared. So thank you so much, Romo. you're welcome, Ratna. Ya, ini is part of our brain that sometimes we need to use imaginations. Ya, take a while to do that. Ya, semoga ada fruits of this, buah dari retreat ini bisa diteruskan setelah ini. Ya, makasih Romo. Masih ada yang lain? Romo, saya mau tanya, mewakili rekan-rekan participants lainnya, apa mungkin the slides can be shared? Oh iya, itu the plan is the slide will be shared. Itu saya sudah bicarakan dengan Rocky. Saya akan kirimkan setelah retreat ini. Jadi itu Rocky yang akan atur nanti bagaimana membagikannya. Oke, thank you. Ya, Ya, siap Romo. ya. Elisa, apakah minum kopi bersama Bunda Maria lagi pagi ini? Romo ini lagi deg-degan nih mau share. Ya, silakan. Jangan deg-degan dong. Begini, imajinasi saya ya, Mo, dari pagi-pagi Bunda Maria bangun. Ya. Hari itu dia mukanya bersinar. Saya nggak tahu apa karena saya tahu today is Easter, tapi saya ngelihat dia bersinar mukanya. Terus kan keluar ya, tapi kita so joyful. We didn't say anything, tapi saya kayak bukan dia yang rangkul saya, tapi saya yang hold pegangan tangan sama Bunda Maria Romo. Ya. Setelah itu dia kan mau ngambil batu ya.
mau ngambil batu, saya bingung nih, Bunda Maria mau ngapain, batunya apa mau diukir. Saya lagi jalan, tapi ya udah saya nggak tanya apa-apa. Saya jalan sama Bunda Maria, terus kita kan duduk terus mau cari tempat yang comfortable di mana ya, tapi ini kayak di kebun yang bagus, sunny gitu ya, dan kita cari berdua tempat yang duduknya bisa comfortable, terus ada sungai di pinggir-pinggirnya, kita dengar percikan air segala gitu, dan udah gitu kan Tuhan Yesus datang, Romo. Kaget saya, kaget ada sinar gitu, dan Bunda Maria berpelukan dengan Tuhan Yesus lama sekali. Jadi saya mundur, saya liatin, saya nggak mau interfere mereka ngomong, saya nggak mau dengar, biarkan anak dan ibu berbicara lama gitu ya, Romo. Terus pas Romo bilang Yesus berpaling kepada saya kaget, kok ngelihat ke saya gitu. Biar Yesus kan lagi berkomunikasi dengan ibunya. Dia melihat ke saya, terus dia diam melihatin saya, dan saya bilang, you back, Jesus, you back gitu. Saya bilang, I thank you, and my heart is so full, happy sekali gitu melihat dia. Terus dia cuma senyum, nggak bilang apa-apa. Dan nggak lama lagi kan dia berbicara lagi dengan ibunya ya, Romo. Tapi saya nggak mau kayak private mereka gitu. Dan saya tunggu aja. Setelah Yesus disappear, saya jalan sama Bunda Maria kayak tuntunan, tapinya kayak anak kecil, lari-lari kakinya diangkat begitu, Romo. Saya tuh begitu balik ke rumah, so happy, my heart is so joyful, nggak bisa di-describe kayak apa gitu ya. Sampai ke rumah, berasanya energi saya banyak, mau bercocok tanam, mau bake cookie, semuanya ada di otak saya. Apa juga saya bisa kerjakan dengan Bunda Maria. Terus dua Maria kan datang ya, Romo. Ya. Terus kita dansa loncat di dalam ruangan itu. So happy. Udah sampai situ saya berasanya. Oh, that's good. It's a good experience. Terima kasih ya, Romo, untuk semuanya. Yeah, this is good, Elisa. Thank you. Out of curiosity, karena orang yang tadi mungkin bertanya-tanya, mengapa ada scene saya masukkan di situ, Bunda Maria mengambil batu. Kalau kalian ingat, dalam meditasi itu saya mengatakan, dia berkata, dia ingin menaruh batu ini setiap hari untuk mengenang anaknya. The tradition said that's the beginning of rosary, basically. Jadi rosary itu mulainya dari situ. Bunda Maria dia mengambil batu, dia taruh di tempat itu setiap hari, dia pergi ke situ untuk mengenang Yesus sebetulnya. Nah, kemudian later on baru kemudian dibuat beat seperti itu oleh the Desert Fathers. But that's the tradition about that. Jadi kalau ada yang curious. Oh, baru tahu, Romo. Thank you. Ya, baru tahu kan? Yeah, that's new knowledge for me. Selamat pagi, Romo. Ini Laura, Romo. Oh ya, selamat pagi, Laura. Happy Easter. And Happy Easter, ya. Terima kasih. Kemarin juga homily-nya bagus sekali, selalu. Waktu Easter Vigil Mass. Saya mau bilang, seperti saya kemarin bilang, saya tuh bukannya retreat yang meditasi ini something new buat saya, seperti apa yang Ratna bilang. Jadi saya cuma berterima kasih yang kita dikasih kesempatan untuk mulai belajar. So saya look forward untuk ini sebagai pelajaran bagi saya supaya lebih dekat lagi dengan Jesus doing meditation. This is like a learning session buat saya, Romo. Jadi untuk semua yang Romo kerjakan, preparation effortnya, terima kasih banyak, Romo. Semoga Tuhan juga memberkati Romo selalu dalam pelayanannya. Okay. Happy Easter, Romo. Okay. Thank you, Laura. Happy Easter. Okay. Romo, selamat pagi. Ya, Saya
Irwan, Ya. singkat saja mau mengucapkan terima kasih kepada Romo, juga kepada tim yang sudah menyiapkan, jadi Mayo, Agem, Rocky, Kel, dan teman-teman, sebab membuat kita bisa merasakan retret seperti ini. Juga terima kasih kepada semua partisipan dari WKICU dan dari daerah-daerah lain untuk berbagi sharing, refleksi, jadi kita semua mendapatkan makna yang lebih dalam. Ini luar biasa sebab dalam situasi shelter in place coronavirus begini, kita bisa merasakan perjalanan Yesus dari masa-masa Triduum ini, dari mula sampai resurrection. Semoga kita semua bisa menimba hal-hal yang sangat positif dari pengalaman ini. Again, bravo, thank you very much. You're welcome, Irwan. Romo, ini Anton. Oh ya, Anton, ya, baru kedengaran lagi ini. Iya, tapi setiap hari saya dengar dengan Romo. Happy ya. Easter, Romo. Happy Easter, Romo. Happy Easter ya. Romo, saya cuma mau bilang general seperti Ratna bilang tadi, ditto of all what she said, very well prepared, and also because of this lockdown, ini menjadi sangat the best Easter experience for me, because it really bring me closer to Jesus with all the meditasi that we exercise every day, with every morning and every evening with you. Yeah, I really thanks because I could see that you take a lot of times to do this. The material are very well prepared, and I really thank you for everything that you done for all of us. God bless you, Romo. Thank you. Thank you, Anton. Romo, selamat pagi, Mayo. Oh, selamat pagi, Mayo, ya. Ya, happy Easter. Happy Easter. Ini saya mau share yang saya bisa share. Pengalaman meditasi hari ini is very personal ya to me. Karena dengan Bunda Maria. Kemarin itu it's a little bit difficult juga ya, seperti yang Edwin mungkin bilang. Karena kita nggak pernah mungkin ada experience dengan Ibu Jakobus Maria, maksudnya di Ada Maria. Hari ini saya mau share beberapa, walaupun sebetulnya hari ini dapatnya very deep. Tapi pertama, setting yang saya dapat itu di by the water ya, waktu keluar. Kedua, waktu try to imagine Maria bangun, itu automatically saya jadi anak kecil. Di ada deep waktu Romo bilang Maria bertanya apakah mau tahu sejak dari mula, itu langsung keluar cerita bahwa kita semua, aku saat itu berarti aku, kamu pun diciptakan sudah di plan ya, maksudnya seperti Yesus di plan oleh Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi kita semua waktu lahir itu sama seperti itu, sudah di plan basically. Itu yang saya dapat. Ada beberapa lagi. Oh, kehadiran John itu walaupun selama berjalan keluar dan kembali Romo tidak bilang apa-apa, cuman percakapan saya dengan Maria dan pertanyaan saya dengan Bunda itu salah satunya jawabannya kita semua akan mendapat ada yang melindungi. John saat itu berjalan kan bersama kita ya, mau keluar kalau nggak salah, jadinya kita bertiga kan, jadi bahwa kita
tidak akan berjalan sendiri juga kalau saat kita walaupun kita seolah-olah kehilangan Yesus, tapi kita tetap tidak akan berjalan sendiri. Dan message yang terakhir yang saya mau share, waktu Yesus datang, itu berarti saat itu pertama kali Bunda Maria assure kebangkitannya gitu kan, kembali dia. Jadi di situ message-nya yang aku dapat, we all, if we focus, we follow the life of Jesus, including the suffering, we will resurrect with him as well. Ya, gitu aja Romo. Yeah, thank you Mayu. This is a good point about John. Ya, kalau ada waktu lebih panjang itu tentu saya ada punya waktu untuk juga develop meditation with John. Ya, seperti saya katakan kalau kita Jesuit melakukan ini, at least we do it 1 hour gitu kan. Jadi tapi ini saya belum sampai 1 jam. Jadi sehingga untuk imagination dengan John itu saya cut tadi. Tapi ideally tentu kalau dalam meditasi pribadi kalian bisa kembangkan itu. Kalian bisa kembangkan itu bagaimana dialog dengan John Yesus. Memang betul tadi saya cut bagian dia supaya jangan terlalu lama nanti itu bisa kelamaan nanti. 1 jam beneran meditasinya. Romo, itu ada pertanyaan dari Adi ya kemarin ya, belum dijawab. Mungkin Rocky bisa bacain pertanyaannya. Ya, jadi kemarin yang belum dijawab itu pertanyaan dari Adi, kenapa Yesus harus turun ke neraka dan menaklukkan neraka setelah dia wafat? Kenapa enggak dari awal-awal gitu, kenapa harus nunggu sampai Yesus meninggal gitu? I guess pertanyaannya. Oke. Jawaban singkat saja ini karena bisa panjang jawabannya. Jadi kita bisa menjawab dari peristiwa hari ini, yaitu mengapa Yesus hanya menunjukkan diri kepada orang-orang tertentu, yaitu kepada Bunda Maria. Ini meskipun Bible tidak mengatakan itu, tapi secara teologis kita percaya bahwa dia menunjukkan diri kepada Bunda Maria karena itu ibunya. Tapi dia tidak memunculkan diri kepada semua orang. Dia hanya orang-orang tertentu saja yang dia muncul. Bahkan baru belakangan dia muncul kepada para rasul dan teman-temannya seperti itu. Jadi dalam artian mengapa tidak tunggu belakangan saja ketika itu, misalnya ketika mulai pada saat kisah kejadian seperti itu, Tuhan langsung intervensi ketika itu terhadap penaklukan terhadap neraka seperti itu misalnya. Jadi dalam artian begini, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memilih, dan sama juga kepada bangsa Israel. Kalau kita baca bacaan tadi malam itu, Tuhan membebaskan mereka, tapi mereka terus jatuh ke dalam dosa seperti itu. Jadi Tuhan tidak serta-merta ingin intervensi secara langsung seperti itu. Jadi He give the options for us sampai he think that that's the moment. Momen pertama tentu dia mengirimkan anaknya ke dunia, putranya seperti itu, karena said, you are too broken now because I give you so many options but you did not turn back to me. He sent his sons, lalu kemudian akhirnya the culmination is the death of Jesus on the cross. Itu saja on the nutshell. Oke, last comment kalau masih ada. Oke, ya. Romo Elisa ada question, Romo. Kalau sehari-hari kita kalau nggak ada guidance tuh, kalau meditate misalnya di rumah, kita di recommend-nya gimana tuh Romo? Kalau daily apa gimana? Tapi kita kan nggak ada guidance-nya, jadi you imagine it yourself, or how does it work? Oke, ada 2 hal tadi itu, kalau nggak salah Yeyen pernah tanya 2 hari yang lalu, itu saya bilang bahwa pertama
saya nanti itu kirim melalui slide itu ada G Suite website begitu dalam bahasa Inggris, cuma sayangnya tidak bahasa Indonesia. Dia ada daily guided meditation seperti ini. Itu bisa dipakai untuk membantu dalam bahasa Inggris. Ini setiap hari dari Senin sampai Minggu ya. Almost every day they have daily guided meditations, but in English. Itu bisa dipakai juga dalam bentuk audio sih, bisa di-download app-nya segala macam, itu satu. Untuk bisa membantu. Lalu yang kedua, kalau tidak mau pakai itu ya coba saja dulu perlahan-lahan dengan meditasi pribadi sekitar 10-15 menit begitu dicoba, baru kemudian setengah jam lagi. Untuk 10-15 menit itu coba saja dulu dengan mengingat lagi itu. Kamu bisa mengingat momen-momen di kitab suci itu setelah kamu baca 2-3 kali seperti itu, baru kemudian recall and try to get into the scene. Coba 10-15 menit dulu. Kalau sudah bisa lebih teratur, begitu kamu bisa menggunakan memorimu sendiri. Jadi pelan-pelan kamu bisa membimbing diri kamu sendiri. Coba mulai dari yang begitu dulu. Ya. Terima kasih, Romo. Oke. Hold on. Jadi ini langsung bertanya ini. Saya. Halo Romo. Oh, siapa sorry. ini? Ya, kamu mau duluan aja nggak apa-apa. Ini apa? Om Susilo ini? Ya. Ya, gimana Om? Jadi gini, menanggapi pertanyaan Yeyen yang kemarin dan menanggapi Elisa yang barusan bertanya, supaya kita bisa lebih meditasi atau berdoa lebih kusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya, pengalaman saya ini, seperti juga kita olahraga yang berat, kita kan perlu ada suatu warming up dulu. Nah, jadi kita nggak bisa langsung olahraga berat, misalnya langsung meditasi atau langsung berdoa dengan kusyuk, tapi harus ada preliminary exercise. Kalau saya berdasarkan, ada buku yang pernah saya baca itu The Pilgrimage. Jadi The Pilgrimage itu adalah semacam exercise supaya kita pada waktu berdoa kita udah warming up. Nah, misalnya begini, setiap hari, dalam setiap saat, waktu kita masak, waktu kita jalan, waktu kita belanja, kita mengucapkan semacam doa-doa singkat untuk kita selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu ada satu kaitan dengan Tuhan. Misalnya, dalam pilgrimage disebutnya, Lord Jesus, have mercy. Itu aja cukup. Atau kalau you rasa mau lebih pendek, Hail Mary bisa. Atau Lord Jesus aja bisa, itu bebas, tapi jangan banyak-banyak. Itu semacam kayak mantra gitu. Nah itu kalau saya ambil analogi, itu sama juga kayak kita punya HP. Supaya kita selalu ada sinyal yang kuat. Kita harus sinyal terus ada. Nah pada waktu misalnya kita berdoa atau meditasi itu misalnya kita baru pakai handphone itu. Kita ngomong, kita curhat, kita segala macam. Tapi sinyal itu harus sepanjang hari, sepanjang hidup kita itu selalu harus ada. Nah, jadi saya sarankan sesuai dengan pengalaman saya itu kita harus dalam setiap saat dalam kehidupan kita, waktu jalan, waktu apapun kita harus ucapkan selalu Lord Jesus have mercy. Kita main biasa gitu, nanti ada waktu senang dikit Lord Jesus have mercy. Itu terus diulang sehingga pada waktu kita bermeditasi atau berdoa di sore hari kita udah ada warming up yang sehingga kita punya workout kita waktu kita bermeditasi itu akan lebih cepat terserap. Sekian Romo. Ya, oke, itu sudah ada di website ya. Kelihatan Calvin atau Rocky? Kelihatan Romo? Ya itu, ya bisa di URL-nya bisa di paste di chat ya. Hah? The URL, the website. Ya nanti itu ada di saya kok di what's that PowerPoint juga. Oke. Ya, tapi kalau mau di URL juga bisa. I can copy. Oke, saya pikir begitu dulu untuk pagi ini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana setelah ini kita bisa terus mempraktekkan ini dalam artian ingin dekat dengan Yesus,
So, saya harap bahan meditasi pada weekend ini, pekan suci ini bisa berguna bagi kalian, bisa terus dipraktekkan semua. Pray as you go, seperti saya tulis itu website dari Jesuit, bisa dipakai untuk membantu. Di situ ada good resources, atau juga mungkin ini WKICU juga nanti kita akan sekali lagi, kita juga mungkin akan bikin ini bukan retreat seperti ini secara reguler, tapi mungkin ada sekitar ya monthly meditation program seperti ini juga untuk kita bisa teruskan secara continue seperti itu. Itu mungkin satu juga yang kita bisa pikirkan. Tapi daily life, you can try yourself. Thanks, saya encourage kalian untuk itu. Satunya dengan pray as you go, dan juga dengan slowly use your space, things that either in the morning or I think that in evenings or whenever that you think that this is sacred space for you. Oke, kita seperti itu dulu. Kita tutup malam, maksudnya pagi ini doa bersama dengan yaitu doa penyerahan yang ditulis oleh Saint Ignatius. Kita doakan sama-sama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku. Segala kepunyaan dan milikku, Engkaulah yang memberikan, padamu Tuhan ku kembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu, berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup sudah itu bagiku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih, Mo. Selamat Hari Paskah semuanya. Happy Romo. Thank you, Mo. See you too, Kak. Miss YouTube. Ya.